what's up guys, ketemu lagi dengan gua Donis dalam acara Mitoser, mengungkap mitos dan sejarah. Dan kali ini gua kedatangan narasumber, di mana dia ini dulunya pernah menjadi korban penculikan Wewe Gombel. Selamat malam Mas Nanda. Selamat malam. Gimana sih Mas ceritanya, kok bisa sih diculik sama Wewe Gombel? Nah, waktu itu saya pada umur 6 tahun, saya tuh lagi main sama teman-teman waktu menjelang maghrib tuh. Saya itu main petak umpet. Nah, saya itu ngumpet di pohon pisang. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita yang kayak ngajak saya gitu buat ikut sama dia. Nah, saya itu langsung mengiyakan aja ajakan dia. Nah, tiba-tiba saya diajak ke sebuah rumah yang belum saya kunjungi. Rumahnya itu bukan kayak pada umumnya, rumahnya itu kayak gubuk gitu. Nah, terus saya masuk, terus saya dikasih makan nasi sama mie. Saya makan tuh sampai habis ya. Nah, pas mie sama nasinya habis itu, tiba-tiba saya itu ada di tengah-tengah hutan. Terus banyak juga warga yang ngumpul ngerumuni saya gitu. Terus ada orang tua saya juga kayak nangis histeris gitu, kayak ketakutan. Nah, berarti pas nasi sama mie-nya itu habis, Mas Nanda itu tiba-tiba ada di tengah hutan. Iya, terus saya itu langsung diajak pulang aja sama orang tua saya, sama warga gitu. Nah, pas di rumah itu saya baru kerasa mual gitu, muntah-muntah, terus sakit selama seminggu. Nah, pas itu saya itu langsung berobat ke orang pinter gitu. Nah, kata dia itu, saya itu sebenarnya diculik sama Wewe Gombel. Nah, kata orang pinter itu, saya itu dikasih makan belatung sama cacing. Dan ternyata yang saya makan itu waktu itu bukan nasi sama mie, tapi belatung sama cacing. Nah, berarti mie sama nasi yang Mas Nanda makan di rumah wanita itu sebenarnya belatung sama cacing. Iya, Mas. Berarti ngeri juga ya. Nah, terus selanjutnya gimana tuh? Nah, semenjak saya sudah berobat sama orang pintar itu, keadaan saya udah mulai membaik. Tapi Mas, kan kata orang itu Wewe Gombel itu kan wujudnya itu wanita dengan payudara yang besar dan menjuntai dengan wajah yang menyeramkan. Nah, itu pas Mas Nanda di sana itu, pas kejadian itu, Mas Nanda ngelihat nggak sih sosok seperti itu? Enggak, Mas. Saya sih ngelihatnya wanita biasa aja. Berarti wujudnya itu bukan wujud yang kayak orang lain ceritain tentang Wewe Gombel itu ya? Enggak. Nah Mas, katanya Wewe Gombel itu dia suka nyulik anak kecil yang belum disunat. Nah, waktu kejadian itu Mas Nanda itu udah disunat apa belum? Kebetulan belum, karena masih umur 6 tahun. Nah guys, jadi mitosnya itu Wewe Gombel itu suka nyulik anak kecil yang belum disunat karena dia itu masih kotor atau belum suci atau bersih. Nah, terus pesan-pesan Mas Nanda nih buat teman-teman yang nonton video ini biar nggak ngalamin hal yang sama kayak Mas Nanda itu gimana, Mas? Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, sebaiknya kalau misalkan waktu udah menjelang maghrib, sebaiknya kalian itu masuk ke rumah. Apalagi kalian yang masih kecil ya, misalkan yang belum sunat gitu. Kalau di kampung saya itu mitosnya kalau mau maghrib itu sandekala, kayak banyak petaka gitu. Jadi mending masuk ke rumah aja kalau misalkan waktu menjelang maghrib. Oke guys, jadi ini adalah salah satu cerita dari narasumber yang dulunya pernah diculik sama Wewe Gombel. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran dari kisahnya Mas Nanda ini, dimana Mas Nanda itu dulunya waktu pas menjelang maghrib dia malah main petak umpet dan dia malah diculik sama Wewe Gombel. Nah, jadi itu aja guys video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.